Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di mata kuliah perilaku konsumen. Ya, hari ini kita akan mengkaji tentang eh, apa sih ya apa yang maksudnya kepribadian ya, dan bagaimana sih karakteristik kepribadian konsumen serta perubahan gaya hidup laki-laki dan wanita. Ya, jadi di sini bahwasanya kepribadian itu adalah di mana ya, setiap orang itu memiliki pribadi yang berbeda-beda ya, antara satu dengan orang lainnya itu memiliki pribadi yang berbeda, tidak memiliki kesamaan pribadi ya, walaupun ada kesamaan tapi sedikit ada di bagian lainnya yang berbeda. Ya, secara umumnya pembentukan kepribadian itu tersebut itu dipengaruhi oleh berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Kepribadian memang sering kita artikan itu sebagai karakteristik ya individu yang merupakan perpaduan dan dari sifat ya temperamen, kemampuan umum dan bakat yang dalam perkembangannya itu dipengaruhi oleh interaksi individu dengan lingkungannya. Berbicara tentang kepribadian ya, menjadi hal yang sangat unik ya dan panjang serta tidak bisa dikesampingkan dengan pembahasan tentang psikologi konsumen. Ya, reaksi konsumen dalam memutuskan setiap produk yang akan dipilih semuanya itu disesuaikan dengan kenyamanan psikologi konsumen tersebut. Contohnya bisa kita lihat bahwasannya kita sering melihat yang cenderung memilih waktu liburan misalnya akhir tahun dengan wisata rohani seperti mengunjungi tempat-tempat peribadatan ya. Ini memang menjadi ini menjadi berbeda dengan konsumen yang memilih liburan di akhir tahun dengan berwisata ke pantai kah ya, atau ke tempat-tempat objek wisata yang lainnya. Dia membuat pesta akhir tahun di sebuah, apakah itu pantai, hotel, dan lainnya. Ya, perbedaan kepribadian yang teraplikasi pada perilaku konsumen yang selalu berusaha itu mencari kepuasan pada dirinya dengan keinginan ini mereka memiliki produk-produk yang ditawarkan. Menurut Kotler pada tahun 2005, ya, di mana kepuasan konsumen itu adalah suatu perasaan senang, kecewa ya seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesan terhadap hasil suatu produk ya terhadap harapan yang dimiliki. Nah, jadi salah satu faktor lain yang kadangkala juga bisa kita memberikan suatu perbedaan sudut pandang ya pada diri konsumen dalam memilih produk yang dibeli, yaitu tentang packing atau disebut dengan kemasan. Contohnya bisa kita lihat bahwa membeli produk dengan kualitas yang sama, namun dengan kemasan yang berbeda. Ya, ternyata telah mempengaruhi pribadi konsumen dalam menentukan produk yang mana ia harus membelinya. Ya, konsumen juga misalnya ya, konsumen yang berbelanja misalnya buah stroberi di pasar tradisional atau kaki lima gitu, menjadi berbeda dengan membeli buah stroberi di supermarket yang memiliki ruangan AC ya, dibandingkan dengan berbelanja buah stroberi di kaki lima atau pinggir jalan ya yang panas dan berdebu. Walaupun buah stroberi itu yang di kaki lima itu baru sampai dari kebun dan mutu kualitasnya itu sama. Ya, jadi konsumen itu kadang ada suatu bentuk gengsi ya ketika berbelanja di supermarket dengan label dan kemasan dari supermarket tersebut dibandingkan dengan berbelanja di kaki lima. Apalagi jika buah stroberi tersebut ya dibawa untuk orang sakit atau mengunjungi kerabat serta sanak famili di kampung. Jadi ada perbedaan ya dalam membeli suatu produk ya. Ada hal yang tersendiri ketika mereka membeli produk di kaki lima atau di supermarket. Di mana kemasan yang menarik dan datang dari tempat yang jauh dari luar kota juga memberi pengaruh yang berbeda pada pribadi penikmat produknya. Contohnya seorang wisatawan domestik yang berkunjung ke kota Semarang misalnya, kota Semarang ataukah kota Banda Aceh ya, ketika akan kembali ke kampung halamannya. Mereka membawa masakan ayam tangkap misalnya, ayam tangkap khas Aceh yang ataupun makanan lainnya yang sangat terkenal cita rasanya.
Ya, ketika sampai di Semarang ataupun di daerah tempat mereka berada gitu ya, dan diberikan pada keluarganya, maka pihak anggota keluarga itu akan menjadi senang dan sangat menikmati enaknya masakan yang mereka mereka oleh-oleh lah ya, oleh-oleh dari daerah tersebut. Seperti itu ya, jadi ada perasaan senang dan akan menikmati makanan tersebut, walaupun mungkin mereka juga bisa membuat masakan ayam, masakan tersebut ayam tangkap ya, walaupun setiap orang bisa membuat ayam tangkap ataupun masakan lainnya yang sama seperti yang dibawa oleh-oleh dari keluarga tersebut ya. Namun itu menjadi berbeda rasanya ya, disebabkan kemasan dan perasaan psikologi yang membuat itu berbeda. Ya, pasti adik-adik sekalian di sini ya pernah pergi membawa oleh-oleh ya, walaupun makanan itu pernah misalnya ya keripik pedas gitu ya, walaupun keripik pedas seperti ubi pedas gitu ya, ini dari Biren ataupun dari daerah mana yang dibawa pulang oleh-oleh, ketika dimakan itu sebenarnya sama aja rasanya ya, tapi ada perasaan berbeda ya ketika sudah di packing ya, ataupun apa rasanya itu yang membuat suatu hal yang berbeda di dalamnya. Nah, contoh yang kita bilang tadi mengenai masakan ayam ya, ataupun ikan bakar, udang dan lain sebagainya tadi yang disajikan, apakah di terminal, contohnya di terminal yang sering kita lihat ya, yang penuh dengan seseorang yang lalu lalang itu dengan asap yang kendaraan. Walaupun masakannya yang terasa enak dan bumbu yang dimasak juga sangat sesuai, namun menjadi tidak begitu ternikmati secara totalitas. Dan itu menjadi berbeda ketika kita makan itu di restoran yang mewah. Ada perasaan berbeda ketika kita makan di pinggir jalan ataupun di pinggir terminal dengan di restoran yang mewah ya, yang memiliki meja yang bagus ya, susunan tata letak menu yang menarik, apalagi ditambah dengan pemandangan yang bagus itu ya, apakah hamparan sawah ataukah di pinggir pantai ya yang memiliki angin yang sepo-sepo ya, lihat jendela itu memiliki suasana yang berbeda ketika kita menikmatinya ya. Ada satu hal yang harus diingat oleh para manajer marketing ya tentang merek ya, bahwa kalangan ekonomi maupun cenderung menyukai produk yang bermerek dan tidak ingin terlihat norak oleh merek tersebut. Bahkan jika perlu, merek tersebut tidak ditampilkan dengan jelas. Namun ketika dilihat, ternyata produk tersebut adalah merek yang terkenal. Namun secara umum kita memang dapat melihat jika barang tersebut memang sangat bagus kualitasnya ya. Namun bagi mereka yang membeli merek yang mahal, karena harga yang sudah dijangkau, maka banyak dari mereka yang membeli produk yang jelas tertampil mereknya, dan dilihat oleh banyak orang seperti memakai baju, celana, sepatu, dan lain sebagainya, yang mereknya jelas terlihat. Nah, jadi kita selanjutnya kita akan bahas ya tentang karakteristik kepribadian konsumen. Ya, apa sih karakteristiknya seperti apa? Bahwasannya ya, kalau kita lihat tentang kajian tentang kepribadian, kajian-kajian tentang kepribadian, konsumen itu menjadi sering dilakukan dan ditemukan hubungan kuat kepribadian dan karakteristik ya. Terdapat beberapa karakteristik penting berkaitan dengan definisi kepribadian. Yang pertama ya, menurut Irfan Fahmi itu ya, pertama itu kepribadian antar individu berbeda. Ya, kepribadian berbentuk melalui interaksi dengan lingkungan. Yang ketiga itu kepribadian yang bersifat relatif permanen dan kepribadian yang dapat berubah. Ya, kita tahu bahwasanya setiap bentuk kepribadian ini kan dianggap memang bagian yang semuanya terjadi dan terdapat pada diri setiap orang. Nah, pada kepribadian antar individu yang berbeda memang harus diakui jika setiap individu selalu berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Meskipun kita dilahirkan satu kepala ya, misalnya satu keluarga ya, satu ibu misalnya gitu, tapi karakter kita antara kakak kita, adik kita, abang kita itu memiliki karakter yang berbeda, tidak sama ya, tidak sama ya, pasti berbeda. Ada yang pendiam, ada yang pemarah, ada yang dan sebagainya ya. Di mana perbedaan ini telah melahirkan penciptaan berbagai produk yang disesuaikan dengan setiap pribadi yang berbeda-beda. Nah, seperti yang telah dijelaskan ya sebelumnya,
Ya, jika kepribadian tersebut dipengaruhi oleh emosi, maka pemilihan produk yang dipengaruhi oleh faktor emosi seperti seorang yang menyukai mobil warna hitam dengan alasan lebih mewah dan berwibawa ya. Namun ada seorang wanita yang lebih menyukai warna pink atau warna-warna soft ya, yang menganggap itu lebih menggambarkan sisi femininnya. Atau bahkan ada juga yang menyukai warna merah karena menganggap warna tersebut lebih bersemangat dan optimis. Kita juga bisa melihat bahwasannya dengan warna ya kita bisa melihat kepribadian seorang. Maka seorang itu memiliki karakter yang keras ya, lembut, feminim ya. Dari warna bisa kita lihat juga sebenarnya ya. Nah, pada kepribadian itu terbentuk melalui interaksi dengan lingkungan. Ini menjadi sangat jelas bahwa lingkungan itu juga memiliki peran yang besar dalam mendorong pembentukan pribadi seseorang ya, di mana latar belakang lingkungan tempat ia berada telah membentuk keputusan pribadinya dalam memutuskan setiap produk dan keinginan yang akan dibeli. Ya, contohnya di saat seorang yang dibesarkan lingkungan kompleks yang bernuansa religi dan keluarga yang merupakan dan keluarga juga merupakan orang-orang yang paham pada masalah agama ya. Maka memungkinkan kehidupan selanjutnya. Ia tidak pernah jauh dari nilai-nilai agama, termasuk keputusannya dalam memilih setiap produk selalu mengedepankan prinsip-prinsip agama. Misalnya tidak perlu membeli produk yang mahal-mahal dan bersifat tidak perlu ya, artinya dia membeli sesuai dengan kebutuhan, bukan karena keinginan. Ya. Di sisi lain ya, ketika seorang dilahirkan dalam status keluarga pedagang dan tinggal di kompleks perumahan mewah ya, maka baginya kehidupan ini harus dinikmati dengan berbagai produk-produk yang memberi kepuasan yang memuaskan tentang gaya hidupnya seperti apa, karena lingkungannya itu memang seperti itu. Hidupnya serba mewah ya, produk-produk branded ya, seperti itu. Pasti dia akan beli yang mewah ya, karena lingkungannya seperti itu ya. Contohnya misalnya mau liburan akhir tahun ke luar negeri, memiliki tanah yang luas dan rumah apartemen ya. Jadi membuat party di kalangan orang-orang hebat gitu. Jadi tergantung lingkungan. Lingkungan itu sangat mempengaruhi juga ya tentang gaya hidup mereka. Nah, pada kepribadian yang bersifat relatif dan permanen, ini sering disebut dengan kepribadian yang begitu sulit untuk menerima perubahan, di mana konsumen dengan kepribadian seperti ini cenderung hanya mempertahankan pribadi yang seperti ini saja tanpa mau menerima dan melakukan perubahan pada pribadinya. Nah, sehingga dalam posisi ini ya, seorang produsen dapat menciptakan produk yang mengikuti pola kepribadian konsumen, namun dengan tetap melakukan sentuhan perubahan produk menjadi lebih menarik dari sebelumnya. Misalnya ya, konsumen yang menyukai dan begitu setia pada satu jenis merek, misalnya merek sepeda gitu ya, sepeda motor merek apa, biasanya Mio ataupun, maka kecenderungannya ia akan selalu memakai sepeda motor merek Honda, baik jenis bebek maupun jenis stick ya. Dan bahkan memungkinkan ketika ia sudah berkeluarga, nanti istri dan anaknya pasti juga akan dimotivasi untuk memiliki merek tersebut. Jadi itu sangat motivasi seorang dalam memilih produk ya, jenis produk ya. Dengan kondisi keputusan kepribadian seperti itu, maka produsen dapat melakukan perubahan desain dan model dari sepeda motor merek Honda ya tersebut dengan tampilan desain yang lebih menarik dan juga kualitas mesin motor yang lebih canggih ya, irit, bahan bakar dan sebagainya. Nah, untuk kepribadian dapat berubah, ini menjadi sangat menarik untuk kita pelajari bahwa pribadi manusia itu sifatnya memang berubah karena disebabkan oleh berbagai sebab yang bisa dipengaruhinya. Contohnya seorang pemuda yang memiliki ayah orang kaya dan berkecukupan, namun kemudian tiba-tiba ayahnya jatuh sakit serta menghabiskan banyak uang untuk dipakai berobat ya, bahkan perusahaannya juga tidak terurus dan akhirnya bangkrut. Ya, kejadian seperti ini telah memberi pengaruh dalam pada diri pemuda tersebut ya, sehingga menyebabkan dia mengubah
dirinya menjadi pekerja keras dan ingin kembali mengangkat harga martabat keluarganya. Hingga akhirnya ia sukses menjadi seorang pengusaha. Kasus ini juga bisa terjadi dalam kehidupan ya setiap orang yang memiliki keinginan kuat untuk merubah nasib hidupnya. Nah, kisah-kisah perjuangan hidup para pengusaha seperti Khairul Tanjung, Eka Cipta Wijaya, dan sebagainya ya, orang-orang yang sukses ya, juga tidak jauh berbeda dengan kondisi yang kita jelaskan tadi ya, di mana kepribadian dan gaya hidup yang teraplikasi pada cara bicara, berjalan, dan pakaian yang dipakai oleh seorang, maka yang tampak dari luar dapat disebut sebagai kemasan dari orang tersebut. Bagi banyak pihak, packing sering juga disebut sebagai P kelima dalam marketing mix ya, karena dianggap begitu pentingnya kemasan. Misalnya juga ya, sehingga ya sebuah produk yang dikemas dengan baik dan menarik maka sangat tepat disuguhkan pada konsumen yang memiliki kepribadian dengan gaya hidup yang memiliki selera. Nah, karena ketika pribadi seorang yang terbiasa memakai produk dengan kualitas tertentu, tentunya ia akan selalu mencari produk yang sesuai dengan seleranya. Contoh sederhana ya, mengapa anak pengusaha kaya selalu berusaha menjodohkan anaknya dengan sesama pengusaha juga, karena ia menganggap itu setara ya dengan setara dengan mereka seperti itu. Ya, dunia ini memang sangat dinamis ya, terus berubah seiring dengan perkembangan waktu yang terus berubah ya, dan kebutuhan manusia yang terus berubah ya. Begitu juga konsumen yang selalu ingin ada perubahan ya, sehingga jangan membangun dan menciptakan produk yang sama seperti kesuksesan sebelumnya. Pasti karena orang akan jenuh ya dengan produk-produk yang begitu saja tidak ada inovasi ya. Karena perubahan-perubahan itu harus dilihat ya oleh para produsen bagaimana mereka melakukan inovasi produk. Hal ini yang seiring dengan pernah disampaikan oleh Drucker di kesempatan yang lain bahwa janganlah Anda mencoba menyadarkan diri pada cara yang lama yang menyebabkan sukses akan di masa lalu, karena cara lama tersebut tidaklah menjamin kesuksesan Anda di masa yang akan datang. Jadi seorang produsen itu harus membuat strategi-strategi selanjutnya ya, tidak hanya monoton strateginya. Mereka harus membuat strategi seiring dengan perkembangan waktu dan zaman. Dulu zamannya tidak ada teknologi. Sekarang zamannya teknologi, maka si orang produsen itu harus menciptakan produk inovatif agar konsumen itu mudah mendapatkan produk mereka. Ya, seiring perkembangan zaman, mereka juga harus memberikan kemudahan-kemudahan bagi para konsumennya. Seperti itu ya. Jadi mengenai model ya, tentang kebutuhan pasar juga memang harus dilihat oleh si produsen. Bagaimana mereka menciptakan strategi yang baik ya untuk perubahan-perubahan zaman tersebut ya. Nah, perubahan tentang gaya hidup dan laki-laki serta perubahan gaya hidup wanita. Ya, kok kita lihat di sini bahwasanya kondisi ya dan situasi saat ini memang telah bergeser ya, serta mendorong pembentukan pola sistem kehidupan yang juga ternyata itu telah merubah gaya hidup antara laki-laki dan wanita dalam menjalani kehidupan. Mengenai dimensi perubahan ini itu telah terjadi dimulai dari kota besar hingga provinsi dan juga kabupaten serta kecamatan. Di mana posisi laki-laki yang dominan bekerja yang kita lihat dulu ya, itu lambat laun juga sudah mulai tergantikan oleh peran wanita yang juga ikut bekerja. Ternyata itu telah mendorong perubahan perilaku konsumen yang menyebabkan pola tata bisnis juga mengalami perubahan ke arah yang mengadaptasi kondisi yang ada. Ya, secara umum ada beberapa alasan mengapa sih wanita itu ingin bekerja. Sama seperti laki-laki ya, yang dulu misalnya itu memang laki-laki yang lebih dominan. Tapi sekarang kebanyakan wanita yang lebih dominan ya. Living cost ya, yang semakin lama itu semakin mahal. Di mana berbagai keperluan hidup yang sifatnya consumer goods seperti sabun, deterjen, pasta gigi, shampoo, ya, rambut dan lain sebagainya ya, itu dianggap tuh sebagai produk kebutuhan pokok yang tidak mungkin untuk tidak dikonsumsi. Ya, biaya hidup tuh yang
terus-terus memang kita konsumsi memang membuat seorang wanita itu berperan harus lebih ekstra ya, walaupun kadang seorang suaminya itu laki-laki ya itu mungkin kurang ya dalam memberikan, maka mereka sering bekerja sama. Nah, kedua itu kenapa seorang wanita itu ingin bekerja sama seperti laki-laki ya. Yang kedua itu adalah pergaulan dan media sosial yang telah mendorong banyak pihak untuk ikut terlibat memahami semua itu sebagai bagian dari kehidupan masyarakat modern. Ya, jadi pengaruh media sosial itu sangat pengaruh ya. Tentang gaya hidup ya, ternyata wanita itu tidak hanya sebagai di rumah saja, tapi wanita sekarang itu strong ya, kuat mereka. Karena bisa menjadi masyarakatnya lebih lebih maju ya, tidak hanya di rumah saja seperti itu. Yang ketiga itu ada perkembangan dan perluasan tata kota dengan segala pertumbuhan ekonomi yang telah menyebabkan jarak antara kota dan desa semakin dekat. Ya, termasuk fasilitas transportasi yang memungkinkan untuk bisa melalui semua ini dengan mudah. Ya, kalau dulu kan kalau kita lihat bahwasannya ya, transportasi itu susah ya, untuk dari desa ke kota itu membutuhkan waktu yang lama. Tapi karena perubahan ya, perkembangan zaman ya, perluasan kota dan fasilitas transportasi pun sangat memungkinkan. Ternyata itu memudahkan wanita ingin bekerja ya, sama seperti laki-laki. Nah, jadi itu yang menyebabkan faktor si wanita itu lebih banyak dominan ya di zaman modern sekarang. Ya, pada 3 poin yang di atas yang kita anggap sebagai bagian yang paling inti dari faktor yang menjadi penentu perubahan gaya hidup laki-laki dan wanita dalam memahami dimensi kehidupan saat ini. Memang harus kita akui ya, jika transportasi yang begitu pesat berkembang saat ini itu memang telah mendorong peningkatan akses ya cepat antara desa dan kota. Ya, pada tingginya angka lalu lalang penduduk jalur dan rute penerbangan juga tumbuh berkembang dengan pesat, termasuk beberapa maskapai besar seperti Garuda mulai melirik berbagai bandara di kabupaten untuk dimasuki penerbangan. Ya kan? Jadi seperti kita lihat sekarang kan dulu nggak ada ya rute Medan Sabang, tapi sekarang sudah ada Medan Sabang, ataupun sekarang Lok Semawe ke Sabang tuh, ataupun Lok Semawe ke Banda Aceh sudah ada ya sekarang. Jadi rutenya dari Lok Semawe juga sudah ada, jadi sudah mudah lah untuk alat transportasi yang ingin kita gunakan ya, seperti itu. Baik, itu saja adik-adik sekalian atas diskusi kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Mohon maaf jika ada segala kekurangan. Selamat berpuasa ya bagi yang menjalaninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.